Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Muhammad Rizky Faujan, Faiz Syauki Hibabullah, Muhammad Rifal, dan Andra Langit akan mempresentasikan tugas video materi sejarah mengenai sejarah Kerajaan Pajang. Selamat menyaksikan. Kerajaan Pajang, sejarah berdirinya Kerajaan Pajang dirujuk dari buku Hitam Putih, Kekuasaan Raja-Raja Jawa oleh Sri Wintala Achmad, pendiri Pajang. Jaka Tingkir alias Mas Karebet adalah putra dari Ki Ageng Pengging II dan Nyi Ageng Pengging. Usai beranjak dewasa, Jaka Tingkir mengabdi pada Sultan Trenggana dari Kerajaan Demak. Kesultanan Demak kemudian meminta Jaka Tingkir untuk menjadi Adipati Pajang. Memenuhi titah tersebut, Mas Karebet mengangkat dirinya sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Setelah Sultan Trenggana dan Sunan Prawata wafat, kekuasaan Jaka Tingkir terlepas dari bayang-bayang Demak. Kekuasaannya semakin mantap usai Arya Penangsang dibunuh oleh Pamanahan, Penjawi, Juru Mertani, dan Raden Bagus. Apalagi Sunan Giri juga memberi Sultan Hadiwijaya restunya. Dengan demikian, Kerajaan Pajang resmi berdiri pada 1549. Raja-Raja Pajang 1. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Berdasar informasi dari buku Ensiklopedi Raja-Raja dan Istri-Istri Raja di Tanah Jawa oleh Krisna Bayu Aji, Jaka Tingkir adalah raja pertama Kerajaan Pajang. Telah menikahi putri Sultan Trenggana, yakni Ratu Mas Cempaka. Dari hasil hubungannya tersebut, Jaka Tingkir dikaruniai anak yang bernama Pangeran Banawa. Sultan pertama Pajang ini wafat usai pertempuran Mataram Pajang. Seusai dirinya mangkat, tahta Pajang beralih ke tangan Arya Pangiri. 2. Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah putra Sunan Prawata. Dirinya tercatat dalam sejarah menikahi Putri Ratu Pembayun, Putri Sultan Hadiwijaya. Sebelum naik tahta sebagai raja, Arya Pangiri bertugas sebagai Adipati Demak. Naiknya Arya Pangiri sebagai Raja Pajang menyebabkan pertikaian antara dirinya dengan Pangeran Banawa. Perseteruan ini kemudian menyebabkan pecahnya Perang Mataram Pajang yang berbuntut naik tahtanya Pangeran Banawa. 3. Pangeran Banawa. Usai berhasil melengsarkan Arya Pangiri, Pangeran Banawa naik takhta menjadi Raja Pajang. Sebagai Raja ketiga Pajang, Pangeran Banawa bergelar Sultan Prabu Wijaya. Karena bantuan Senopati Ing Ngalaga dalam pertempuran melawan Arya Pangiri, hubungan keduanya semakin dekat. Pada masa pemerintahan Pangeran Banawa inilah, Kerajaan Pajang habis masanya. Ada yang mengatakan Pangeran Banawa wafat, ada juga yang menyebutnya turun tahta karena ingin menjadi ulama dengan gelar Sunan Parakan. Selain itu, ada juga pendapat yang menyebutnya meninggalkan tahta karena membangun pemerintahan yang bernama Pemalang, peninggalan Kerajaan Pajang. Disadur dari buku Kisah Perjalanan Kerajaan di Jawa Tengah oleh Win Dilanesia, tidak banyak peninggalan Kerajaan Pajang yang bisa ditemukan. Tentunya, salah satu sebab yang masuk akal adalah karena singkatnya masa berdirinya kerajaan satu ini. Masjid Laweyan disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan Pajang yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Sampai sekarang, masjid ini masih terus dipergunakan untuk tempat beribadah. Selain masjid, sisa-sisa Pajang hanyalah berupa reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Puncak kejayaan Kerajaan Pajang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, yang berkuasa kurang lebih selama 15 tahun. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang mencapai wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Pada masa kejayaannya, sektor pertanian mengalami perkembangan berupa pertanian sebagai mata pencaharian utama di Kerajaan Pajang. Perkembangan di bidang pertanian didukung letaknya yang berada di dataran rendah mempertemukan Sungai Pepe dan Dengkeng, sehingga menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Runtuhnya Kerajaan Pajang. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami keruntuhan. Hal ini disebabkan pertikaian antara Pangeran Benawa dan menantu Sultan Hadiwijaya, Arya Pangiri. Perseteruan keduanya disebabkan karena Arya Pangiri yang dinobatkan sebagai Raja Pajang sehingga membuat Pangeran Benawa terusir.
Kesimpulan, Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam yang berdiri singkat antara tahun 1568 sampai 1587 dan merupakan penerus Demak yang ditandai dengan masa kejayaan di bawah Sultan Hadiwijaya, kemajuan pertanian, serta peran penting dalam penyebaran Islam. Kerajaan ini akhirnya runtuh akibat perebutan kekuasaan pasca kematian Hadiwijaya yang menyebabkan konflik dan pengalihan pusat kekuasaan ke Mataram. Meskipun singkat, Pajang meninggalkan warisan berupa integrasi budaya Jawa dan Islam, serta pengaruhnya terhadap perkembangan Mataram. Daftar Pustaka. Sekian dan terima kasih.